pembelajaran hari Kamis tanggal 26 November. Di sini kita buka halaman 130. Di 130 di sini ada pembelajaran 3, membahas tentang kewajiban dan hak untuk belajar. Di sini seperti yang kita tahu, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita dapat. Di sini kalian bisa baca, belajar merupakan hak setiap anak Indonesia. Untuk itu, pemerintah mendirikan sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga memberikan bantuan untuk kepentingan belajar setiap anak. Setiap anak Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan belajar tersebut. Oleh karena itu, setiap anak Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut menjaga sekolahnya. Selain menjaga sekolah, anak Indonesia wajib belajar dengan tekun agar dapat berprestasi. Jika hanya berprestasi di sekolah, tetapi berprestasi di ajang lomba internasional. Dengan berprestasi di dunia internasional, maka bangsa Indonesia akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain. Di sini, di Ayo Menulis, tuliskan hak dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar di Indonesia. Contohnya apa, Miss? Contohnya belajar dengan giat, belajar bersungguh-sungguh, oke, dan juga giat dalam belajar, oke, tidak bertengkar misalkan, oke, misalkan di sini kita tulis di Ayo Menulis yang tadi, dan juga next kita lanjut di halaman selanjutnya. Di sini halaman 131 di Ayo Membaca. Prestasi pelajar Indonesia. Bangsa Indonesia patut berbangga karena banyak pelajar Indonesia yang berprestasi. Prestasi yang diraih para pelajar adalah prestasi tingkat dunia. Belum lama ini, beberapa pelajar meraih juara dalam kompetisi matematika sedunia. Kompetisi ini diadakan pada tanggal 4 hingga 14 Juli 2018 di negara Rumania. Pada kompetisi ini, tim Indonesia berhasil meraih 6 medali dengan perolehan tersebut. Indonesia menempati peringkat 10 di atas negara Australia, Inggris, Jepang, dan juga Kanada. Tidak hanya itu, pelajar Indonesia juga pernah berprestasi pada kontes robot dunia di Taiwan, festival menyanyi internasional di Italia, Olimpiade Fisika di Amerika, serta masih banyak lagi. Prestasi yang demikian tentu merupakan hal yang membanggakan. Para pelajar sebaiknya harus tekun belajar agar suatu saat nanti dapat ikut berprestasi. Kamu juga tentu ingin berprestasi di tingkat dunia seperti itu, bukan? Nah, di sini kita lanjut di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya di sini ada Ayo Menulis. Seorang temanmu akan mengikuti lomba seni antar sekolah. Tulislah saran yang akan kamu ucapkan untuk memberi semangat kepada temanmu. Di sini kalian sudah belajar tentang saran. Saran itu diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Oke, nanti kalian isi di sini saran kalian apa, dan juga kalian bisa cek di halaman selanjutnya, yaitu halaman 133. Nah, nomor 1, sebanyak 25 tim mengikuti lomba proyek ilmiah antar negara. Setiap tim memiliki jumlah anggota yang sama. Berapakah jumlah peserta dari seluruh tim? Berapa jumlah anggota pada setiap tim yang berlomba? Kerjakan soal di atas dengan langkah berikut. Yang pertama, tentukan jumlah seluruh anggota yang dapat dibagi menjadi di bagian 25. Tentukan jumlah anggota tim yang dapat membagi jumlah peserta menjadi 25. Selanjutnya, berlatihlah dengan menulis 5 kemungkinan. Nah, di sini kemungkinan pasangan jawaban. Nah, di sini adalah berapa dibagi berapa yang hasilnya sama dengan 25. Contohnya, nomor 1, 25 dibagi 100 dibagi 4, Kak. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Oke. Dan juga hal nomor 2, 3, 4, 5 kalian kerjakan masing-masing. Di sini adalah intinya
angka berapa dibagi angka berapa yang hasilnya sama dengan 25. Oke. Nah, lanjut lagi di halaman 134. 134, skip 135. Di 135 di sini ada ikut membangun negara. Pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan. Hasil pembangunan tersebut diantaranya adalah jalan, sekolah, rumah sakit. Semua itu dibangun oleh pemerintah demi membangun negara agar maju dan juga sejahtera. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk memanfaatkan semua hasil pembangunan. Contoh hak tersebut adalah sebagai berikut. Kita mendapat ilmu di sekolah, kita dapat memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit, kita dapat berpergian melalui jalan raya dengan nyaman. Sebagai warga negara, kita juga berkewajiban untuk membangun negara. Kita tidak perlu bekerja dalam membangun jalanan, sekolah, ataupun rumah sakit. Kewajiban kita adalah sebagai berikut: ikut menjaga dan merawat jalan raya, rambu lalu lintas, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, di sini seperti yang kita tahu, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita jalankan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita dapat. Ya. Jadi kita harus menjalani hak dan kewajiban kita secara balance atau seimbang. Next, di halaman 136. Di sini kalian bisa tuliskan hak yang telah kamu dapatkan dan kewajiban yang telah kamu lakukan. Jadi di sini nanti kalian boleh isi list 5. Misalkan apa aja sih kewajiban yang sudah kalian lakukan, dan juga hak apa sih? Ini kewajiban. Oke, kewajiban apa yang telah kalian lakukan? Misalkan belajar dengan giat, membantu orang lain, dan lain-lain ya kan. Nanti kalian bisa tuliskan di sini. Next, lanjut di ayo berlatih. Kewajiban harus dilakukan sebelum setelah kita mendapat hak. Nanti kalian kerjakan sendiri di halaman 136. Kita lanjut lagi di halaman 137, penyuluhan kesehatan. Hari ini Sekolah Cika diadakan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan untuk anak sekolah. Penyuluhan dilakukan oleh Dr. Santi. Dr. Santi menjelaskan tentang memilih jajanan yang sehat. Kata Dr. Santi seperti ini, Kak. Berhati-hatilah dalam memilih jajanan. Bila tidak berhati-hati, kita dapat terkena penyakit. Kata Ado, bagaimana caranya kita memilih jajanan yang sehat, Bu? Kata dokter, memilih jajanan yang sehat tidaklah sulit. Kita sebaiknya memperhatikan jajanan yang akan kita beli. Kata Cika, apa maksudnya memperhatikan jajanan yang akan kita beli, Bu? Kata Dokter Santi, pertama, jangan membeli jajanan dari tempat berjualan yang kotor. Kedua, jangan membeli makanan dan minuman yang berwarna mencolok. Kata Panji, lalu apa lagi, Bu? Dan Dokter Santi, perhatikanlah pula apakah makanan atau minuman berbau aneh ataupun berlendir. Makanan dan minuman yang seperti itu telah berbasi atau telah basi ya, Kak. Nah, di sini kita belajar tentang penyuluhan kesehatan oleh Dokter Santi. Ya, Dokter Santi ini menjelaskan kita tidak boleh makan atau jajan yang tampak kotor dan juga warnanya juga mencolok, karena itu berbahaya. Dan juga tidak boleh jajan makanan dan minuman yang aneh ataupun berlendir, karena itu berarti telah basi. Oke, nah di sini kita next di halaman 138. Nah, di saat ayo belajar ya, Kak. Nah, di saat istirahat sekolah biasanya murid-murid sekolah merasa lapar. Sebagian murid ada yang bermakan bekal yang dibawa dari rumah, sebagian lainnya ada yang membeli makanan di kantin atau pedagang makanan di sekitar.
Jajan bukanlah kebiasaan yang buruk, namun kita harus berhati-hati memilih jajanan. Makan dan minuman dengan bahan tambahan seperti pemanis buatan, pewarna buatan atau makanan. Untuk makanan, bahan pengawet serta penyedap rasa harus dihindari. Tampilan makanan juga perlu diperhatikan. Jangan membeli jajanan yang tampak sudah basi. Untuk makanan dalam kemasan, carilah keterangan tanggal kadaluarsa. Pada kemasan tanggal kadaluarsa tampak berupa angka dan juga huruf yang dicetak kecil. Kita harus meneliti untuk mencarinya. Badan Pengawas Obat dan Makanan sering melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap makanan serta minuman yang dijual di pasar dan sekolah-sekolah. Jajanan yang mengandung bahan berbahaya atau telah melewati waktu akan disita. Melalui badan tersebut, pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk melindungi masyarakat dari bahaya makanan tidak sehat. Masyarakat pun mendapatkan haknya terlindungi dari makanan dan berbahaya. Oke, di sini kita belajar tentang bagaimana cara memilih atau ciri-ciri makanan yang tidak sehat ya. Nah, di sini dalam makanan kemasan kalian bisa menemukan expired atau kadaluarsa, tanggal kadaluarsa ya. Contohnya yang seperti ini Kak, yang dicetak seperti ini. 040917 artinya tanggal 4 bulan 9 tahun 17 atau 2017. Di sini kalian bisa lihat tanggal expirednya kapan, kadaluarsanya kapan. Oke, ini adalah tugas dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan yang kewajibannya adalah melindungi masyarakat Indonesia. Oke, lanjut di halaman 139. Nah, di sini kalian harus di ayo menulis ya Kak, Di ayo menulis, dari bacaan di atas terdapat kalimat yang menjelaskan kewajiban dan juga hak. Carilah kewajiban dan hak tersebut lalu tulis pada tempat di bawah ini. Jadi kalian baca lagi di halaman 138 yang mana aja sih kalimat kewajiban, yang mana aja sih kalimat hak, nanti kalian pindahkan ke sini. Oke, selamat belajar semua. Sampai jumpa. See you next meeting. Thank you.